Dan membahas hal ini, kami hadirkan 3 orang narasumber yang cukup kompeten untuk memperbincangkan perihal tersebut ya. Kami perkenalkan satu persatu, ini ada Dr. Siti Nadia, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Ditjen P2P Kemenkes RI, dan juga juru bicara Kemenkes. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dr. Siti. Waalaikumsalam, Mas Mario. Terima kasih. Salam sehat, dokter. Dan juga ada Prof. Yahdiana Harahap, anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Diana. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terakhir ada Mas Tulus Abadi, selaku Ketua YLKI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Tulus. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bung Fadil. Ya, saya ingin mengawali diskusi ini ya, untuk meng-cross-check data ataupun juga laporan atau mungkin informasi yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengenai tema kita pagi ini. Mas Tulus, Anda punya informasi mengenai hal ini. Kita apresiasi kepada jajaran kepolisian yang berhasil mengungkap ya, praktek yang saat ini mungkin sangat sama sekali kita tidak inginkan. Kita kecam bersama, Mas Tulus. Ya, pertama kalau soal informasi dan atau pengaduan yang masuk ke kami tentu sudah berseliweran setiap hari soal mahalnya harga obat yang dicari konsumen atau pasien dan juga susahnya mencari obat tersebut. Ini saya kira dalam 2 atau 3 minggu terakhir itu memang sangat dominan dan itu sangat meresahkan masyarakat tentu saja. Namun di sisi lain juga ini juga mungkin dipicu oleh asumsi masyarakat yang kurang benar terhadap satu jenis obat, terhadap upaya penyembuhannya, sehingga menimbulkan satu distorsi pasar baik pada pasokannya dan juga harganya. Nah, ini yang saya kira juga harus sinergis. Di satu sisi konsumen juga harus bersikap rasional, di sisi lain pemerintah. Saya kira juga itu langkah yang baik, langkah yang patut kita apresiasi. Namun juga bagaimana law enforcement setelah HET itu ditetapkan. Jangan sampai HET itu menjadi macan kertas, tapi kemudian konsumen tetap mendapatkan harga yang sangat mahal, baik di pasar konvensional ataupun pasar online. Dan saya kira kepolisian dan ataupun aparat penegak hukum lain harus melakukan law enforcement untuk kemudian mengendus apakah ini ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mencoba mendistorsi pasar. Ini sebenarnya gejala yang umum di komoditas lainnya ataupun di awal pandemi ketika tahun 2020 produk-produk vitamin, obat-obatan dan juga masker itu harganya melambung tinggi dan juga sulit dicari atau kalau ada adalah kualitas yang abal-abal. Nah, ini saya kira perlu semacam selain law enforcement juga operasi pasar kalau diperlukan untuk kemudian menetralisir harga yang ada di pasaran sehingga harganya lebih fair. Saya kira demikian, Bung Fadil. Mas Tulus punya data konkret, Mas, semisal begitu seperti yang tadi ada di narasi berita yang diungkap ya oleh jajaran kepolisian, dari harga tidak masuk di akal ya, cukup mencengangkan. Rp70.000 diperjualbelikan ke masyarakat dengan harga hampir mendekati angka Rp500.000, Rp400.000 sekian. Ya, memang harganya sekitar itu. Kemarin pagi-pagi saya juga menerima WhatsApp dari banyak teman yang mengatakan harganya memang kisarannya Rp500.000, itu pun susah dicari. Nah, ini saya kira tugas pemerintah untuk mengamankan harga sesuai dengan HET yang ditetapkan dan atau pasokan yang ada di pasaran. Nah, tetapi juga masyarakat juga harus rasional dalam pembelian, jangan sampai membelinya juga akan lebih dari apa yang dibutuhkan, misalnya sampai upaya menumpuk atau ya beberapa strip atau beberapa cure yang kemudian sekuat apapun kalau kemudian konsumen melakukan panic buying terhadap obat yang dibelinya, itu akan membuat pasokan menjadi terdistorsi dan kemudian mengacukan harga dan juga aksesibilitas konsumen yang lain. Saya kira ini harus solidaritas bagi kita semua. Ya, kami berusaha juga menghadirkan pagi ini rekan-rekan dari Humas Polri untuk bisa menyampaikan ya dan juga menjawab yang mana tadi Mas Tulus Abadi juga menyampaikan masukannya dan juga harapannya kepada kita semua. Tapi satu dan lain hal dari institusi Polri saat ini ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan seperti itu. Saya ingin ke Dr. Siti Nadia dari Kemenkes. Dokter, menjawab hal-hal yang menjadi gunjingan di masyarakat, Dok. Bukankah pemerintah melalui Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah menetapkan harga? Tapi fakta ditemukan di lapangan ada saja yang mungkin memanfaatkan oknum-oknum yang memanfaatkan untuk memberikan produk yang patenkah itu namanya atau yang harganya mungkin dilipat gandakan, Dr. Siti?
Ya, kalau mengenai hal ini kita tentunya menunggu ya informasi lebih lanjut dari tentunya tim penegak hukum ya. Tetapi aturan-aturan ini kita sudah buat supaya tentunya bisa menjadi acuan ya, baik pada masyarakat maupun juga penegak hukum. Nah, terkait memang seperti obat-obat untuk COVID yang selama kita gunakan di dalam pandemi ini juga kita tentunya menggunakan atau sebagai referensinya adalah obat-obat yang memang generik ya. Jadi tetapi tidak berarti kemudian obat-obat yang paten pun tidak diregulasi karena sebenarnya sudah ada ketentuan mengenai harga tertinggi dari masing-masing obat tersebut. Oke, sebetulnya masyarakat tentu sudah tahu ya istilah HET dan lain sebagainya begitu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, sebagaimana juga beberapa institusi rawat medik pun juga ya mau tidak mau juga kewalahan untuk menampung pasien sehingga pasien pun akhirnya memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini kan kondisi yang serba tidak menentu ini membuat masyarakat akhirnya maju untuk mencari memperoleh obat sendiri. Tapi sekali lagi, apakah mungkin ada semacam saat ini ya kondisi darurat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan harga-harga di pasaran, Dr. Siti? Iya, penetapan HET dan juga kita bekerja sama dengan aparat hukum itu yang tentunya menjadi salah satu upaya kita. Nah, yang kedua adalah sebenarnya selain upaya kita dengan memberikan pelayanan melalui Satgas untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, kemudian kita tahu bahwa kalau masyarakat melakukan isolasi mandiri, kontak dengan RT RW setempat atau Satgas setempat, ya nanti Satgas tersebut akan menghubungkan dengan puskesmas dan nanti akan diberikan paket pengobatan sebenarnya untuk isolasi mandiri oleh puskesmas. Nah, sekarang ini kita sudah menambahkan sebenarnya satu paket lagi yaitu dengan pemberian konsultasi dengan telemedicine ya, dengan diharapkan dengan konsultasi melalui telemedicine ini khusus untuk masyarakat yang memang memeriksakan laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, ini juga akan mendapatkan layanan telemedicine konsultasi secara gratis dan juga akan mendapatkan paket obat. Nah, harapannya dengan intervensi seperti ini juga bisa membantu masyarakat secara tidak langsung untuk yang melakukan tentunya isolasi mandiri maupun juga tadi menekan harga-harga obat yang mungkin terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Baik, kita nanti juga akan bertanya ke Prof. Yahdiana Harahap ya. Apakah memang dalam hal ini apotek-apotek juga mendapat pengawasan nih dari teman-teman Ikatan Asosiasi Apoteker. Sesaat lagi kita jeda dulu, Kami akan kembali saat lagi.